Baik, kembali lagi bersama gue Frantino Matthew Tagal. Di video kali ini, gue nggak akan mencontohkan atau mempraktekkan gerakan-gerakan olahraga, tapi gue lebih fokus ke ngobrol-ngobrol santai aja. Sebetulnya gue pengen memotivasi kalian buat kalian yang misalnya badannya gemuk atau obesitas dan pengen mempunyai gaya hidup yang lebih sehat atau istilahnya kayak pengen ngurusin badan lah simpelnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, gue pengen nanya dulu nih sama kalian. Kalian mau sampai kapan kayak gini? Entah kalian dibully atau kalian diolok-olok sama teman kalian, cari baju susah, kayak banyak deh hal-hal yang tidak menyenangkan yang akan kalian rasakan. Apa kalian betah kayak gitu lama-lama? Dan yang jelas kalian nggak sehat kan secara fisik. Kayak misalnya kalian cepet capek atau bahkan ada yang cepet sakit kayak gitu deh. Dan pasti banyak banget yang nonton video ini kayak bakal berpendapat itu kan hak orang gitu loh, kayak apa sih, jangan body shaming gitu. Kalau mau bahas soal body shaming, gue juga dulu waktu gue gemuk, gue selalu berpikir kayak orang yang ngejek-ngejek gue tuh gue kayak langsung ngejudge, oh lu body shaming. Emang bener dia melakukan body shaming, tapi ada salah di kitanya juga gitu loh. Kita yang gemuk ini, kenapa kita obesitas? Padahal kita bisa untuk nggak obesitas tuh. Jadi jatuhnya kayak ini pilihan lu gitu loh. Lu yang udah memilih untuk menjadi obesitas, lu yang memilih menjadi kegemukan. Setiap keputusan, setiap jalan yang kita ambil itu pasti ada gesekan-gesekan sedikit. Kalau misalnya kita milih untuk obesitas, mungkin kita bakal merasa enak, kita makan banyak, kita kegiatannya santai gitu, kayak tidur-tiduran doang. Tapi gesekannya apa ya, itu kita mungkin kena ejek, terus kita kena bully, kita mau ngapa-ngapain susah gerak, cari baju susah, ya itu kan pilihan kalian gitu loh. Jadi kalau misalnya bisa dihindarin, kenapa enggak? Dan mungkin banyak dari kalian yang tadinya tuh pengen kurus, kalian udah berusaha, terus kalian nyalahin keluarga kalian nggak mendukung. Misalnya kayak orang tua kalian nggak mau ngebiayain kalian nge-gym atau nggak mampu beli alat-alat olahraga, terus misalnya teman-teman kalian nggak support, justru malah meremehkan kalian. Kita nih kan manusia, bukan mesin kan. Mindset dan pikiran tuh kita sendiri yang ngatur. Jadi support system ada atau enggak itu tuh nggak ngaruh sebetulnya. Gimana hati dan semangat kita untuk ngejalaninnya. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak nyalahin faktor luar, ya nggak akan maju kita nih. Kita bakal jatuhnya nyalahin orang, terus nyalahin keluarga, terus mungkin banyak juga kalian yang beralasan kayak gue nih emang keturunannya tuh bawaannya gemuk, jadi gue nggak bisa kurus. Gue udah baca beberapa artikel bahwa emang ada riset di Indonesia, orang yang emang kelainan nggak bisa kurus itu tuh cuman sekitar 2-3% doang loh. Yang nge-DM gua atau banyak yang komen di gua, banyak banget, hampir semua ngomong kayak, bang gua udah begini-begini tapi kok nggak kurus ya. Itu tuh dijadiin kompensasi kalian aja buat nggak melakukan hal-hal yang lebih baik gitu loh. Jadi kalian jangan membohongi diri kalian sendiri lah. Nah jadi hal yang terpenting dalam melakukan sebuah perubahan, apalagi kalian yang pengen hidup lebih sehat, yang pengen ngurusin badan nih, buat kalian yang gendut-gendut nih, kalian harus sadar. Ya istilahnya sama kayak kita kalau putus dari mantan gitu ya. Mau kita buang-buangin barang-barang pemberian dari dia, kayak kita bakar-bakarin semua surat-surat dari dia, kita hapus-hapusin semua foto-foto kenangan nama dia di HP. Tapi kalau dalam hati kalian belum rela, belum ikhlas, kalian nggak akan bisa move on, sama seperti yang sedang gue rasakan sekarang. Fokus. Dan kalian juga harus sadar, kalian butuh nggak untuk melakukan perubahan ini? Kalau gue pribadi, gue butuh. Karena apa? Waktu gue kelas 1 SMA, di umur ke-17, kalian bisa bayangin, gue udah kena penyakit yang namanya asam urat. Bayangin kalian, gue 1 SMA, masih bocah-bocahnya gitu, kena asam urat. Gue nggak bisa jalan, sakit banget. Karena sendi gue tuh, kaki gue tuh digerakin dikit aja, tuh sakitnya minta ampun, bukan ngilu lagi, bahkan agak perih dan itu nyiksa banget. Dan saat itulah gue mulai sadar kalau gue butuh untuk hidup lebih sehat. Sebelumnya gue nggak pernah periksa ke dokter karena gue nggak mau tahu aja gitu hasilnya kayak gimana, karena gue takut. Gue pengennya kayak udah nikmatin aja gitu. Akhirnya di situ gue merasa gue butuh untuk periksa darah, kayak periksa kesehatan. Ternyata asam urat gue tinggi, kolesterol gue tinggi, gula darah gue tinggi, tensi gue tinggi. Kayak dokter bilang ini kalau kondisi badannya nggak bagus nih, ini anak bisa sakit, mati lah. Seandainya nggak mati pun ya hidupnya nyusahin gitu loh, kayak butuh ini, butuh itu, entah dia lumpuh atau apa. Nah jadi disitulah gue mulai sadar. Nah gue pengen berbagi juga kalian biar kalian semangat nih buat ngurusin badan nih. Manfaatnya tuh banyak banget saat kalian udah kurus. Selain dari kesehatan badan kalian secara fisik, tapi secara mental juga. Kalau yang gue rasain adalah yang pertama, kita merasa bangga, itu udah jelas banget. Lu bakal merasa kayak lu mendapatkan sebuah achievement, piala lu tuh ya lu gitu loh. Hadiahnya tuh ya lu yang merasakan sendiri. Mungkin kalau secara fisik lu lebih kuat, lu lebih sehat. Kalau secara mental lu bakal lebih pede, lu bakal lebih terbuka lagi sama teman-teman lu. Manfaat kedua yang jelas pasti keluarga bangga. Dan ketiga juga pasti teman-teman bakal kayak bangga juga gitu kan. Kayak pasti teman-teman, gila gue bangga ada sama lu keren banget, lu bisa ngurusin berat badan lu segini. Kembali lagi, kalau kalian nggak merasa butuh, nggak usah lakuin. Karena
percuma mau kalian support dari luar kayak gimana pun, mau kalian misalnya sama orang tua kalian dibayarin PT, dibayarin gym, kalian diikutin program yang berpuluh-puluh juta, tapi kalian gak ada kemauan dari hati, itu gak akan menghasilkan apapun. Gua itu tanpa pelatih, tanpa coach, tanpa gym, tanpa program, tanpa obat-obatan, gue ngelakuin semua usaha sampai dapet badan kayak gini itu sendiri. Orang tua gue bahkan nggak tahu kalau gue pengen kayak gini gitu loh. Kayak mereka tahu-tahu lihat, gila anak gue udah kurus aja nih, udah bagus aja badannya. Dan selain gue pengen memotivasi kalian, gue pengen juga jelasin kebenaran gue ngurusin badan. Jadi belakangan ini banyak banget yang nge-DM gue, komen, bahkan sampai nge-WA gue nggak tahu dapet nomor dari mana. Mereka kayak bilang kalau, bang ini gue nggak yakin deh kalau lu, gue nggak percaya kalau ini lu, ini kayaknya beda orang. Ya itu terserah kalian mau percaya atau nggak. Tapi banyak saksinya kayak teman-teman gue, keluarga gue, dan misalnya banyak yang bilang, kok lu nggak ada kulit berlebih bang, kok lu nggak ada stretch mark. Sebetulnya ada banyak banget. Nih gue pengen nunjukin ke kalian ya. Kalian bisa lihat nih stretch mark semua. Ini stretch mark sepanjang ini, terus kulit berlebih itu ya ini nih. Nih. Tuh. Kalau ditarik muncul. Kenapa gue udah mulai hilang? Karena ini udah jalan tahun kelima badan gue seperti ini. Jadi tahun pertama tuh kulit lu gombior banget kayak kemana-mana. Terus nanti tahun kedua kulit lu tuh udah mulai kenceng. Tapi stretch marknya muncul semua. Nah untuk ngilangin stretch mark ini butuh waktu sekitar 1 sampai 2 tahunan deh. Gue sih 1 tahun ini udah mulai hilang, dan nggak hilang juga sih sebetulnya, cuman agak samar dikit tapi tetap kelihatan. Kalau dipegang tuh masih tetap kerasa stretch marknya. Jadi kesimpulannya kalian harus sadar, mau orang ngomong apa di luar sana, biarin aja, anggap aja itu angin lewat, nggak usah dianggap. Hater sama fans itu beda tipis. Jadi menurut gue kayak ya udah, kalian lanjutin aja passion kalian lanjutin goals kalian, impian kalian. Misalnya kalian punya badan kurus atau badan kebentuk kayak gue gini lah, ya lakuin aja gitu loh, nggak usah terganggu sama bully-bulian orang atau remehan-remehan orang. Jadi mungkin sekian dulu video ini. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh banget like dan subscribe channel ini. Kalau misalnya kalian punya soulmate, sama-sama gendut, pengen kurus bareng, atau satu kelas mungkin pengen sama-sama kurus, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Kalian ikutin aja video-video gue sebelumnya. Itu kalau kalian yang lakuin dengan kedisiplinan dan komitmen yang tinggi, gue yakin kalian bisa ngurusin badan dengan waktu yang ya nggak cepet juga, cuman istilahnya kalian mampu mempertahankan. Karena percuma kita turun cepet-cepet tapi nggak bisa mempertahankan kan, dari diet sampai olahraga, karena sesimpel itu sih sebetulnya. Dan kalau misalnya kalian kepo dengan kegiatan gue sehari-hari, misalnya kegiatan olahraga gue atau makanan gue tuh kadang suka ngepost di Instagram. Kalian bisa follow Instagram gue, Frantino Matthew atau anti_graffiti. Mungkin sekian dulu videonya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tetap semangat, gue yakin kalian bisa ngurusin badan kalian. Kalian bisa ngubah pola hidup kalian menjadi lebih sehat. Tetap pantau channel ini biar kalian gak ketinggalan. Mana tahu bakal ada video-video baru lagi ke depannya yang bermanfaat buat kalian. Terima kasih.